Sampai 5 kali Buya nasihat. Makanya nasihat terpenting adalah ini. Kenapa? Orang tuamu adalah orang yang berjuang sebelum yang lainnya. Dan Nabi sudah menyebutkan kullu dzambin yu'akhirullahu uqubatahu. Semua percaya kan Nabi Muhammad? Semua hukuman akan Allah tunda di akhirat kecuali uququl walidaini, durhaka ke orang tua. Allah akan dahulukan di dunia sebelum di akhirat. Kalau sudah kalian tidak baik sama, jangan kalian, biar tidak menyontohkan kalian. Kalau ada orang tidak baik sama orang tua, kalian orang baik ya, udah kasih contoh. Akan diuji oleh Allah di antara sebelum datangnya musibah, sebelum datangnya kefakiran, kehancuran, dibikin hatinya tidak punya ketenangan. Biarpun katanya punya harta melimpah, tidak akan puas dengan hartanya. Kalau bahasa sekarang istilahnya penyakit mental. Orang penyakit mental itu udah nggak kuat emosi, nggak kesabaran dengan apa misalnya belajar nggak kuat, nanti sekolah apa misalnya kamu dengan orang, dengan temennya dikit-dikit rame. Kenapa? Sudah dibikin gundah, kelak di dalam hatinya. Tapi kalau sudah orang dicintai oleh Allah SWT, duduk sama ini enak, subhanallah, ya, dengan kawannya asyik. Hati-hati hukuman karena tidak baik sama orang tua. Nah, makanya kalian pulang harus ini kesempatan nanti dengan orang tua yang mengabdi. Jangan sampai suatu ketika kelihatan seorang anak dijemput sama bapak ibunya, bapaknya bawa tas, ibunya bawa tas, sang anaknya berlenggang di belakangnya. Innalillahi na'udzubillah, itu bukan anak Buya. Ibunya yang rapikan koper bawa tas bonceng, anaknya berlenggang di belakang. Bukan anak Buya. Kamu bekerja, kamu yang rapikan kompromi sendiri, kamu yang rapikan tasmu. Enak nanti, ada keberkahan dari Allah. Sebab dijanjikan. Biarpun orang kafir, sampai dia selalu sampaikan, ingat tak? Biarpun orang kafir kalau baik dengan bapak ibunya, akan Allah beri kebaikan. Cuman kebaikannya di dunia, akan sukses dia di dunia. Orang kafir, ini kisah seorang perempuan. Nah, atau antara Korea atau Jepang, sebuah cerita seorang perempuan umur 22 atau 23 tahun, sukses dia dengan tangannya yang patah, tangannya mati, apa namanya, cacat. Dia dorong ibunya, bangga dengan ibunya sepertinya. Ditanya bagaimana cerita kesuksesan Anda, dia menceritakan bahwasanya ini ibu saya. Ini siapa? Ini ibu saya. Ibunya kasar dengan dia. Sekarang stroke ibunya. Ibunya kalau ngomong dengan dia kasar, memukul sampai tangan saya ini mati, apa cacat gara-gara dipukul ibunya. Cuman saya tidak pernah marah kepada ibu saya, tidak pernah benci ibu saya, karena dia ibu saya. Ternyata berkat ini dia diberi kesuksesan. Cuman di dunia, di akhirat nggak dapat karena bukan orang yang beriman. Gitu loh sayang. Biarpun orang kafir akan diberi. Bagaimana kamu orang beriman? Makanya jangan sampai kalian dengan kebodohan kan, jangan bodoh dengan orang tua. Makanya nanti pulang kesempatan, sayang ya. Buya pengen nanti orang tua kalian lapor seperti yang lainnya lapor. Buya anak saya begini, masya Allah bangga. Ini anak Buya beneran nih. Jangan angkat suara dengan ibumu, dengan ayahmu. Jangan cemburu dengan ayah ibumu. Pulang nanti, lihat disitulah Allah akan beri ketenangan dalam hatimu. Ketenangan batin kalian, subhanallah, indah. Ya sayang ya. Kalau kalian baik dengan orang tua, Allah akan beri ketenangan. Apa-apa tenang. Hidup damai, senang. Begitu sebaliknya, kalau kalian tidak baik sama orang tua, maka itu akan menjadi sebab Allah menghukum di dunia sebelum di akhirat. Misalnya nanti bisa bikin teh, kasurmu yang rapikan kamu sendiri, nyapu-nyapu dan sebagainya. Khususnya sayang, yang di rumahnya sudah ada yang membantu di rumah, tetap spesial untuk ibumu, kau spesialkan. Dan ingat, catat dengan benar, catat dengan baik. Bisa bakti pada orang itu nasib. Seperti kenapa hidupmu mancung atau tidak mancung, nasib. Kalau orang nasibnya celaka, petaka, susah berbuat baik pada orang tuanya, biarpun orang tuanya baik. Hati-hati. Dan kalian makanya ambil nasib yang baik. Sayang ya. Oke, berapa menit lagi nih? 5 menit. 5 sita. Baik, sayang ya. Ingat, kasih contoh lah. Sampai di rumah kasih contoh yang baik sayang. Wiridmu kalian baca. Kemarin Buya ke Cikalahang tak ceritakan. Ini kenyataan, ada tahu orang mana, anak mana pulang ke rumah malam-malam.
Padahal baru 6 bulan, kalau tidak salah baru liburan pertama. Pulang ke rumah itu, tiba-tiba anaknya jam 3 itu bangun. Dia sama anaknya, di kamar, tidur kamar. Anaknya bangun jam 3, nyalain lampu kamar mandi. Setelah kamar mandi keluar, buka pintu pelan-pelan. Ibunya tuh curiga, ngapain anakku mau kemana jam 3 malam? Di depannya tuh ada musola, nempel. Ibunya tuh keluar. Ibunya untuk cerita ke ibunya tuh nangis. Anaknya keluar, pergi ke musola, nyalain lampu, sholat di situ. Ibunya melihat begitu langsung dibangunin suaminya. Ayah, itu anakmu, ayah. Akhirnya bangun. Kata ibunya tuh, Buya, selama ini saya tidak pernah kenal sholat malam. Saat itu saja saya mulai kenal malam sampai hari ini saya tidak pernah meninggalkan. Gara-gara anaknya. Jadi nggak pernah ngerti bangun malam tuh ngapain juga, sholat malam tuh kayak apa. Lihat anaknya bangun, dia tuh bangga. Suaminya dibangunin pun nggak marah. Biasanya suaminya bangunin marah dia. Lihat udah anakmu ya, kenapa? Itu anakmu kena sholat, nangis. Suami saya nangis. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu apa? Ikut sholat semuanya. Menjadi ahli tahajud karena anaknya. Kamu beri contoh yang baik. Nasi suka benar. Hah? Kamu tidak sayang soleh? Begitu. Ingat orang tuamu, ya Allah. Sampai kalau sudah anak SMA, kadang-kadang bertanya, Buya, saya oleh orang tua saya gini, ikut orang tua. Ya, ini nasihat biasanya Buya sampaikan sebulan, karena kamu mau ketemu orang tuh. Kalau minta jangan saya nanya, Umi tolong beli ini, Umi. Nggak punya adab. Kamu ini siapa ngomong seenaknya begitu? Umi sayang, yang beradab Umi. Seperti itu ada satu orang. Sama, ibunya itu banyak orang cukup, bapaknya orang cukup. Dia hanya minta beli sepatu. Umi punya duit, enggak. Orang kaya, punya lah, kenapa sayang? Sepatu adik sudah rusak. Ya Allah, nangis ceritanya. Ya Allah, anak saya minta sepatu aja ngomong, Umi punya duit, tidak. Pakai adab, bukan saya nanya, sepatu, Umi beli sepatu. Kalau ini nggak mau, ada ini. Allah, ada punya adab. Ya sayangnya, paham enggak? Ingat, kunci keberkahan hidupmu dari orang tuh. Kesempatan. Selama ini orang tuamu merajakanmu, lihat kamu kerjaannya di pondok cuma 4. Yang capek orang tuamu capek meres keringat cari duit, lihat, oh tidak tidur, masya Allah itu orang tuamu. Dengar nak sayang, sampai di sini kamu cuma makan tidur belajar main, makan tidur belajar main, itu kan kerjaanmu di sini. Orang tuamu ngapain? Cari uang, cari rezeki. Sekarang kamu pulang, rajakan ibumu sayang nanti, rajakan ayahmu, bisa sayang? Yakin ya? Ingat kamu akan menjadi anak berkah. Ingat kamu pulang, rajakan ibumu, rajakan ayahmu. Semua yang berkhidmat, biarpun kecil-kecil. Hebat. Kemuliaan kalian di dalam berbakti pada orang tuh. Wah, berarti sudah cukup nasihat untuk sebelum pulang. Ini sudah rekamannya disimpan, nanti biar diperdengar lagi sebelum pulang. Karena biasanya sebelum pulang kan kita keliling kumpulin. Nasihatnya biasa untuk orang tua. Ingat, itu saja. Masih ingat nasihat yang lalu kan juga begini. Karena Buya nggak pengen kalian terlanjur salah dengan orang tua, terlanjur ngomong nggak enak sama orang tua. Masa kalah sama orang Korea, orang kafir tadi, dipukuli sama orang tuanya sampai tangannya itu cacat. Tapi setelah itu dia tidak pernah membenci ibunya, dia tetap menganggap ibunya. Sampai yang dorong, dia sambil bekerja dorong ibunya. Tapi diberi oleh Allah kesuksesan. Cuman kan orang tidak beriman. Diberi oleh Allah ganjaran hanya di dunia, di akhirat tidak dapat. Itu sayang ya, masya Allah. Semoga Allah muliakan kalian semuanya. Mudahkan kepada orang tua, menjaga hati kalian, sifat kalian, anggota tubuh kalian, keluarga kalian, ilmu kalian, insya Allah diberi ilmu yang manfaat. Dan semoga yang telah berjuang untuk kalian, para sesepuh semuanya, yang mewakafkan tanah keluarganya dan yang membangun di atasnya, semuanya diberi Allah segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dijaga keturunannya, guru-guru kalian, Mbah Arif dan yang lainnya dijaga oleh Allah. Orang tua kalian dipanjangkan umurnya, yang telah meninggal diampuni, diangkat derajatnya, yang masih hidup dimudahkan segala urusannya, lapang hati, lapang rezeki, panjang umur, indah bahagia dalam rumah tangganya, dan kalian menambahkan kebahagiaan, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah.